Mungkin tidak banyak kita yang tahu, atau tidak banyak yang ingin tahu. Bahkan tidak penting juga kalau kita tahu bahwa Lamidi Wiryomiharjo adalah kakek dari Presiden Jokowi. Betapa tidak? Karena beliau bukan tokoh nasional, bukan pahlawan nasional, bukan pejabat, bukan konglomerat, bukan kiai besar, bukan pula pendiri organisasi besar. Beliau hanya seorang kepala desa dari sebuah desa miskin yang bernama Rakyat. Mungkin tidak banyak kita yang tahu, atau tidak banyak yang ingin tahu. Bahkan tidak penting juga kalau kita tahu bahwa Lamidi Wiryomiharjo adalah kakek dari Presiden Jokowi. Betapa tidak? Karena beliau bukan tokoh nasional, bukan pahlawan nasional, bukan pejabat, bukan konglomerat, bukan kiai besar, bukan pula pendiri organisasi besar. Beliau hanya seorang kepala desa dari sebuah desa miskin yang bernama Rakyat. Tetapi coba kita lihat cucunya. Kita lihat sekarang Pak Jokowi mampu membuktikan tanpa dia harus menjual dia anak siapa, tanpa dia harus menjual dia cucu siapa, dia mampu berada di pencapaian tertinggi anak bangsa ini, menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Dan tentu ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Dia bukan TNI, dia bukan ketua partai. Kalau dulu mungkin ketika kita masih kecil, termasuk saya, ketika melihat Presiden Soekarno jadi presiden, itu biasa. Dia seorang proklamator, wajar jadi presiden. Begitu berganti dengan Presiden Soeharto, wajar. Karena apa? Dia seorang TNI. Malah waktu itu mungkin kita berpikir, kalau kita bukan tentara, tidak mungkin kita bisa jadi pemimpin di negara ini. Tapi begitu digantikan dengan Pak B.J. Habibie almarhum, masih kita berpikir, tidak mungkin kita jadi presiden, jadi pemimpin negara ini kalau kita bukan orang pintar. Begitupun ketika terganti atau Presiden Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menggantikan Presiden B.J. Habibie. Wajar, beliau seorang kiai besar, beliau cucu ulama besar dan punya organisasi besar. Begitu Ibu Megawati pun menjadi presiden, itu juga wajar karena beliau seorang ketua partai dan anak dari seorang proklamator. Begitupun ketika berganti dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang seorang tentara gagah, ganteng, luar biasa. Tetapi begitu Pak Jokowi jadi presiden, entah dia anak siapa, entah dia cucu siapa, sebelumnya dia tidak ada yang kenal, tetapi mampu menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Ini membuka harapan semua anak bangsa di negeri ini. Walaupun Anda anak tukang parkir, walaupun Anda anak sopir, walaupun Anda anak pemulung, apalagi Anda anak orang-orang hebat, apalagi Anda anak orang-orang pinter, apalagi Anda anak orang-orang kaya, Anda memiliki kesempatan yang sama untuk bisa jadi pemimpin di negeri ini. Dan perlu Anda ketahui bahwa Pak Jokowi mampu melakukan apa yang presiden-presiden sebelumnya yang tidak mampu lakukan. Apa tidak? Beliau mampu datang ke tempat yang paling terpencil sekalipun di negara ini. Untuk apa? Untuk membangun Irian Jaya, Papua, bikin jalan luar biasa, merangkul tanpa ada sekat. Tapi dengan menjadi presiden, apakah beliau berubah? Tidak berubah sama sekali. Tetap dengan kesederhanaannya. Mungkin seorang presiden bisa makan siang jutaan, tetapi dia cukup masuk ke warung dengan harga ratusan ribu. Mungkin pejabat malu kalau sepatunya tidak mengkilat, tetapi dia hanya pakai sepatu olahraga. Sesekali dia pasang tali sepatunya sendiri, dan tidak jarang kita lihat ada kotoran di sepatunya. Itulah sosok Pak Jokowi. Namun
Dengan begitu perjuangannya ini tidak mudah. Tidak semua orang menerima dia. Tantangannya luar biasa. Bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Tetapi karena cintanya kepada negeri ini, Pak Jokowi tidak peduli. Dia terus melangkah dan bekerja. Orang mencaci maki, tidak dia balas dengan caci maki. Orang meragukan, tidak dia balas dengan perdebatan. Tetapi dia balas dengan kerja nyata. Kerja, dan ikhlas. Dan luar biasa, bisa menjadi presiden 2 periode dengan pembangunan yang luar biasa.